Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat Kristen di Efesus. Dalam pasal 5 ini Paulus mengajak umat Tuhan agar hidup dan berperilaku sebagai anak-anak terang, yakni dengan hidup menuruti Allah, hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi orang-orang percaya. Orang Kristen juga harus meninggalkan perbuatan-perbuatan cabul dan hal-hal yang cemar, serta tidak menggunakan perkataan-perkataan yang sembrono dan tidak pantas, tetapi sebaliknya menggunakan perkataan yang senantiasa mengucapkan syukur. Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Saudara, menyembah berhala ini merupakan penyembahan terhadap ilah palsu atau patung-patung yang melambangkan ilah-ilah palsu. Banyak orang waktu itu di Efesus menyembah Dewi Artemis. Hidup serakah dan melakukan berbagai praktik amoral ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya kepercayaan kepada Allah, sehingga praktik tersebut dapat disamakan dengan penyembahan berhala. Nah, orang yang melakukan praktik tersebut tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Saudara, dalam Alkitab satu-satunya yang mencantumkan frasa kerajaan Kristus adalah Efesus 5 ayat 5 ini. Seperti istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga, frasa ini juga berarti bahwa Allah lah yang akan memerintah manusia, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Umat Tuhan merupakan orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Segala perintah, kehendak, nilai-nilai yang terdapat di dalam kerajaan atau pemerintahan Allah, itulah yang harus diikuti dan dijalankan oleh warganya, yakni orang-orang percaya. Inilah yang membedakan orang-orang yang mengenal Kristus dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, diceritakan dalam sebuah kisah, seorang wanita jahat meninggal dunia. Selama hidupnya dia tidak melakukan perbuatan baik apapun. Maka setan menariknya dan melemparkannya ke lautan api. Tetapi malaikat pelindungnya tidak menyerah, saudara. Dia berkata, "Bisakah saya mengingat satu hal baik yang dilakukan oleh wanita itu?" Dia berpikir keras dan lama sekali. Kemudian dia kelihatan cerah wajahnya dan berkata kepada Tuhan, "Saya ingat suatu kali ketika wanita itu menggali bawang merah di kebunnya lalu memberikannya kepada seorang pengemis." "Benar," kata Tuhan, "ambillah bawang merah yang sama ukurannya dan ulurkanlah kepada dia di lautan api, dan cobalah mengangkat dia dengan bawang merah itu. Jika kamu berhasil, maka wanita itu akan bebas." Maka malaikat itu pun mulai menarik wanita itu dengan sangat hati-hati. Tetapi ketika orang-orang lain di lautan api itu melihat apa yang terjadi dan wanita itu mulai naik ke atas, orang-orang banyak tadi menggantungkan diri ke tubuh wanita itu. Wanita itu pun mulai menendang-nendangi mereka dan berteriak, "Akulah satu-satunya yang akan diselamatkan oleh bawang merah kecil ini. Ia milikku dan bukan milik kalian. Kalian tidak berhak mendapatkannya." Saudara, saat itu bawang merah pun putus dan wanita itu jatuh kembali ke lautan api selama-lamanya. Malaikat tadi menangis. Sahabatku,
Dunia merupakan tempat sementara untuk kita senantiasa memperbarui diri dari hari ke hari. Sebagai pengikut Kristus, kita pun diingatkan melalui nasihat Paulus ini untuk hidup menyerupai Kristus. Di tengah-tengah tantangan, berbagai godaan dan tipu daya dunia ini, kita diajak untuk meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, juga tidak melakukan segala tindakan serakah yang mementingkan diri sendiri serta tidak mencerminkan kasih. Sebaliknya kita diingatkan untuk senantiasa hidup di dalam terang dan melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan nilai kerajaan Allah. Saudara, meskipun ini sesuatu yang sulit, tetapi saya percaya Roh Kudus pasti menolong dan memampukan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami boleh melakukan segala hal-hal yang baik dan bukan yang cemar, yang serakah, yang mementingkan diri sendiri. Kami diajak untuk hidup di dalam terang karena Allah yang menyelamatkan kami, Kristus yang sudah menebus kami, Engkau adalah kudus. Itu sebabnya kami sebagai pengikut Kristus, kami juga harus meninggalkan segala hal yang cemar, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang memegang tangan kami semua di dalam memenuhi panggilan ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.